حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam man fadathu salatun faka'annama utira ahluhu wa maluhu. Wa qala an Utsman radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini, pada 10 hari yang kedua pada Ramadan tahun ini, Allah senantiasa beri rahmat dan ampunan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkhusus buat pengurus Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran, pertama saya ucapkan ribuan terima kasih. Bukan berarti kami rombongan tidak mau menikmati fasilitas masjid yang disediakan. Kebetulan tadi malam ada acara tabligh akbar di Basrah. Subuhnya di Masjid Al-Furqan Taluk Kuantan. Dari sana langsung ke Belilas. Masuk lebih kurang sebelum zuhur. Badan dalam keadaan sudah letih, lupa pesan pengurus. Pengurus berpesan dengan saya, sampai di masjid ini Ustadz ada penginapan di samping masjid yang sudah disiapkan. Tak teringat, yang teringat nampak hotel di sana. Ambil hotel, kemudian sudah jamak zuhur asar, tertidur. Baru dibangunkan tadi oleh pengurus, ditelepon jam 4:30 sore. Tapi kalau lain kali saya kemari, insya Allah saya tak nginap hotel lagi. Kemudian yang kedua, yang saya hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan pada malam hari ini Allah senantiasa berikan rahmat dan keberkahan. Amin. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah hilangkan kita sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat bohong, sombong dan munafik dalam kehidupan ini. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengulang-ulang kaji, mengingat-ingatkan yang lupa. Pada malam hari ini saya ingin sampaikan satu hadis Nabi. Hadis ini masyhur. Hadis ini dikenal di kalangan para ulama.
Hadis ini dikenal di kalangan para penceramah, para dai, para mubalik, para ustadz dan ustazah. Hadis ini masyhur. Apa hadisnya? Hadis yang terkait dengan doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat Jibril berdoa, kemudian doa itu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai di tengah-tengah masyarakat, hadis ini berubah maknanya, menyimpang maknanya dari makna teks hadis yang sesungguhnya. Sampai di tengah masyarakat ada yang kita dengar, Pak Ustadz, malaikat Jibril berdoa, jangan terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang anak minta maaf dengan orang tuanya. Ada lagi yang kita dengar di masyarakat, malaikat Jibril berdoa, jangan terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang istri minta maaf dengan suaminya. Ada lagi yang kita dengar di masyarakat, jangan terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang dengan orang lain saling memaafkan. Maaf, arti yang seperti saya sampaikan ini yang terkait dengan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah dalam kitab hadis tidak ditemukan arti yang seperti ini. Maka status hadisnya maudhu, palsu. Mulai sekarang jangan diriwayatkan lagi. Pertanyaannya, mana hadis yang sesungguhnya? Ada 4 jalur periwayatan. Salah satunya Ibnu Hibban. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurul mimbar fahadarna." Nabi perintahkan, sahabat, dekat mimbar. Semua sahabat mendekati mimbar. Kemudian apa kata Nabi? Falam martaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, maaf, Nabi itu punya mimbar. Mimbar Nabi itu ada tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Falam martaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Falam martaqa darajatan saniyah qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang kedua, Nabi berkata amin. Falam martaqa darajatan salisa qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang ketiga, Nabi berkata amin. Falamma nazala, kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Sahabat melihat ini heran. Apa kata sahabat? Laqad sami'na minka yauma syai'a ma kunna nasma'uhu. Kata sahabat, sungguh kami pada hari ini mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa yang didengar sahabat? Sahabat mendengar Nabi berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi. Kemudian Rasulullah berkata, qala inna Jibril alaihissalam aradali. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya ketika aku menaiki mimbar, malaikat Jibril alaihissalam berada di hadapanku dan malaikat Jibril berdoa. Karena itulah aku mengaminkan doa malaikat Jibril. Yang berdoa ni malaikat Jibril, yang mengaminkan ni Rasulullah, yang berdoa ni Ruhul Kudus, pimpinan para malaikat, yang mengaminkan ni pimpinan al-anbiya wal mursalin. Ada tidak doa yang lebih mustajab dibandingkan doa mereka? Yang berdoa ni Ruhul Kudus, pimpinan para malaikat, yang mengaminkan ni pimpinan al-anbiya wal mursalin. Ada tidak doa yang lebih mustajab dibandingkan doa mereka? Kalau doa kita alun tentu dikabul di Allah. Ini yang berdoa ni Jibril, yang mengaminkan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tidak doa yang lebih mustajab dibandingkan doa mereka? Tidak ada.
yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Pertanyaannya, apa doa malaikat Jibril alaihissalam? Ada 3. Ketiga-tiga ini akan kita selesaikan. Kalau tak selesai 3, maka sisanya ini kita sambung kajian subuh besok pagi. Apa doanya? Doa malaikat Jibril yang pertama, ba'uda man adraka Ramadan falam yukbar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan, basuo Ramadan, basobok Ramadan, ikut puasa Ramadan, ikut tarwih, ikut witir, ikut sahur, falam yukbar lahu, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Celaka. Diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ketemu Ramadan, dia ikut puasa Ramadan, ikut tarwih, ikut baca Quran, falam yukbar lahu, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Why? Limaza? Kenapa dia tak dapat ampunan dari Allah? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, salah satu orang yang tidak dapat ampunan ketika bulan Ramadan ini datang kepadanya adalah orang yang berbuat dosa dan maksiat di luar bulan Ramadan. Dosa dan maksiat itu masih dia kerjakan ketika masuk dalam bulan Ramadan. Falam yukbar lahu, kalian tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak dosa dan maksiat yang kita buat? Maka apa jalan keluarnya, Ustaz? Tidak ada jalan keluar lain, Pak. Cuman ada satu jalan keluar. Setiap kita hari ini bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain. Setiap kita, laki-laki dan perempuan, ustaz, para penceramah, para mubalik, para ustaz, ustazah, mulai ketua RT, ketua masjid, pengurus BKMT, pengurus BSKM, kepala desa, camat, lurah, bupati, gubernur, wali kota, seluruh kita bertaubat kepada Allah. Karena tidak ada di antara kita yang tidak berdosa, tidak ada di antara kita yang tidak berbuat maksiat. Tunjukkan dengan saya hari ini, siapa manusia yang tak berbuat dosa? Berapa banyak orang yang kita zalimi? Berapa banyak tanah orang yang kita ambil? Berapa banyak timbangan yang kita kurangi? Maaf, berapa banyak ujub, merasa soleh, merasa alim, merasa paling banyak hafalannya, merasa paling pintar otaknya. Takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong, dan munafik. Berapa banyak dosa dan maksiat yang kita buat. Maaf, berapa banyak maksiat yang kita bungkus dengan syariat. Berapa banyak kezaliman yang kita balut dengan keramat tamahan. Dosa ini tidak hanya dilakukan di level masyarakat, tapi juga level birokrat. Maaf Pak, maaf Bu, kalau kita mau jujur, aparatur sipil negara, ASN, pejabat eselon 1, eselon 2, kalau kita mau jujur, maaf, berapa banyak SPPD fiktif yang kita tanda tangani tanpa perasaan takut kepada Allah. Uang haram itu kita bawa pulang ke rumah, kita suapkan ke mulut istri yang tidak berdosa, kita masukkan ke mulut anak-anak kita yang tak tahu apa-apa. Summa na'udzubillah falam yukfar lahu, kalian takkan dapat ampunan dari Allah. Maka tidak ada pilihan lain, bertaubat kepada Allah. Berapa banyak dosa dan maksiat yang kita buat hari ini. Para nabi, para rasul, kalau mereka berbuat dosa, maka para nabi dan rasul itu bertaubat kepada Allah. Apakah ada nabi yang berbuat dosa, Ustaz? Ada. Jadi jangan disangka nabi itu bersih semuanya, enggak. Yang Rasulullah maksum. Rasul kita ini maksum. Tidak ada dosa. Pertanyaannya, apakah Rasulullah tidak pernah punya silap? Pernah. Apakah Rasulullah tidak pernah punya kesilapan? Ada. Tapi bedanya, kalau Rasulullah silap, turun ayat membetulkannya. Kapan Nabi silap? Suatu ketika datang satu orang tua. Orang tua ini bernama Abdullah Ummi Maktum. Sudah tua, buta. Ketika itu dia belum masuk Islam. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ajarkan aku Islam." Dia ingin masuk Islam. Di saat yang sama datang lagi pembesar kaum, kepala suku, orang kaya, ninyak mama datang kepada Nabi. Apa katanya? "Ya Muhammad, ajarkan kami Islam." Nabi berpikir,
Kalau diajan paji tu cik surang gua inyo surang nyo kan masuk Islam kanya. Tapi kalau diajan kepala suku niniak mamak kok, bukan dia saja yang masuk Islam, satu kaumnya akan masuk Islam. Maka Nabi tinggalkan ini Abdullah Ummi Maktum yang lemah, buta dan tua. Nabi ajarkan Islam kepada orang yang kuat ini. Maka kena perkara inilah turun asbabun nuzul ayat abasa wa tawalla. Wahai Muhammad, orang yang bermuka masam, telah datang kepada kalian satu orang yang lemah, datang pula satu orang yang kuat, minta ajarkan agama. Kalian tinggalkan yang lemah, kalian ajarkan yang kuat. Apa kata Allah? Kalla, hai Muhammad, sekali-kali kau jangan berbuat demikian, karena hidayah itu punya Allah. Silap Rasulullah, turun ayat membetulkan. Kalau awak salah pak, ayat mana nan turun? Kalau di Pekanbaru ada pak, wakil wali kota namanya Ayat Cahyadi. Nabi salah, turun ayat membetulkan. Makanya maaf, kalau Nabi berbuat dosa, maka Nabi itu akan bertaubat kepada Allah. Siapa Nabi yang bertaubat kepada Allah? Kok maaf pak pengurus ceramah kok sampai jam berapa? Ceramah minta lama, minum dia gigi putih. Apa salah teh tandung? Baik, kita lanjutkan. Kalau Nabi berbuat dosa, maka Nabi itu segera bertaubat kepada Allah. Jadi kalau ada Nabi berbuat dosa, Nabi itu akan bertaubat kepada Allah. Siapa Nabi yang berbuat dosa? Satu, Adam alaihissalam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, diciptakan Nabi Adam itu sebagai khalifah. Ketika Allah menciptakan Adam, apa kata Allah dalam Quran? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Disuruh oleh Allah seluruh malaikat sujud kepada Adam alaihissalam illa iblis. Sujud di sini pak bukan sujud ibadah. Kalau sujud ibadah musyrik. Sujud di sini sujud menghormati Adam. Seluruh malaikat diperintahkan Allah sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis tak mau sujud pada Adam. Kenapa? Ada 3 perkara. Sudah sama-sama kita ketahui 3 alasan iblis tak mau sujud pada Adam. 1, iblis berkata, ya Allah, saya ini terbuat dari unsur api, Adam terbuat dari unsur tanah. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Tidak akan mungkin saya sujud kepada Adam. Gengsi. Iblis mencoba membangga-banggakan asal usul keturunan nenek moyangnya. Apakah salah alasan iblis yang seperti ini? Tidak, justru alasan iblis seperti inilah banyak dibuat dek manusia. Awak kok kini pak bangga dengan asal usul keturunan awak. Bupati kini kok masih ada hubungan sama bini ambo. Camat gini kok orang Samondo dari laki ambo. Pak kepala desa kini kok adik beradik jo bini ambo. Kalau ada nama dia itu pas mirip-mirip iblis. Kare Ustaz, iyo. Apa nak berang-berang lah, ndak diundang besok, ndak bonti. Ndak ada masalah. Saya datang bukan maunya, saya datang karena diundang. 2, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Iblis berkata, ya Allah, sebelum saya ini diusir dari surga, saya ini bernama Azazil. Iblis itu bernama Azazil. Ratusan tahun saya di surga, ratusan tahun saya beribadah, ratusan tahun saya bertasbih. Teruji ibadah saya, teruji sujud saya. Sementara Adam baru diciptakan, belum tentu mau sujud. Tidak akan mungkin saya sujud pada Adam. Apakah salah alasan iblis yang seperti ini? Tidak. Justru alasan iblis seperti ini lah banyak dibuat oleh manusia. Iblis mencoba membangga-banggakan kebaikan yang telah pernah diperbuatnya kepada Allah. Alasan iblis kok pak lah banyak dibuat de orang. Kalau ndak gara-gara dan pengurusnya ndak kan hebat masaji godong.
Kalau ndak den kepala desanya, ndak akan dapat ang bantuan BLT dong. Kalau ndak den yang bekerja memikir agama di kampung ko, ndak akan idui agama ko dong. Kalau ndak den Pak RT, ndak akan selesai KTP yang do. Kalau ada orang model iko, pas mirip-mirip iblis. 2. 3. Kenapa iblis tak mau sujud pada Adam? Iblis berkata, ya Allah, saya ni senior, Adam tu junior, dan kau orang lama, Adam kau orang baru, masa senior tunduk dengan junior? Apakah salah alasan iblis? Tidak, alasan iblis lah banyak dibuat di awak kini pak. Mentang-mentang tinggal paling lama di siku mengecek sembarang dia muncung lainnya. Ang letan tuang ang setahun 2 tahun tinggal di siku baru, dan lah karak-karak tinggal siku ang. Kalau ada dan model itu pas mirip-mirip iblis. 3 perkara inilah yang menjadi penyebab iblis terusir dari surga. Tinggallah Nabi Adam berada dalam surga. Berapa lama Adam dalam surga? Dalam masa yang cukup lama. Berapa lama? Cukup panjang. Berapa lama? Cukup lama. Berapa tahun? Matawa. Karena tidak ada satupun riwayat yang mengatakan Adam itu berapa lama tinggal dalam surga. Jadi maaf Bapak Ibu, kalau kita bicara qasasul anbiya, kisah para nabi, para rasul, kalau ada dituangkan Allah dalam Quran, umur nabi, lamanya nabi mendiami satu daerah, jarak nabi dengan nabi yang lainnya, diterangkan Allah dalam Quran dan sunnah, kita terangkan jelas angkanya. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Kami turunkan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Berapa lama? 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun. Jelas. Tapi kalau ada kisah Nabi yang tidak diterangkan umurnya, tak diterangkan lamanya Nabi itu mendiami satu daerah, atau jarak Nabi dengan Nabi yang lain, maka dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan sebagian besar banyak menggunakan hadis doif, lemah. Kok pakai hadis lemah Ustaz? Tidak ada pilihan lain Pak. Ini jarak Nabi kok bukan setahun 2 tahun, ribuan tahun. Contoh, Namu ambo Sabrinaldi, ayah ambo Dahli Nur, datuk kakek ambo namanya Saib. Di paspor ditulis nama ambo Sabrinaldi bin Dahli Nur bin Saib. Ambo tanya ke ayah ambo, ya apa nama datuk ayah siapa? Ayahnya Saib kok. Kata ayah ambo, itulah ndak terkanang di ayah ada orang membawa tu janggui ini. Ampe nasab Pak kabur. Makanya orang Malaysia, orang Brunei, orang Arab panjang-panjang namanya. Ini jaraknya bukan 4 nasab Pak. Jaraknya bukan 4 kurun. Berapa jarak kita dengan Rasulullah? Hampir 1500 tahun. Berapa jarak Rasulullah dengan Nabi Adam? Ribuan tahun. Bukan setahun 2 tahun Pak. Tidak usah kita bicara jarak kita dengan Adam Pak. Kita ambil saja yang terdekat, jarak Rasulullah dengan Nabi Adam alaihissalam. Pak, berapa jarak Nabi dengan Adam alaihissalam? Ada yang tahu? Tu mako sesekali perlu dihitung Pak. Jangan piti ke piti, you tak awak. Sesekali perlu dihitung berapa jarak Rasulullah dengan Adam. Berapa generasi? Sekarang saya urut sejarahnya biar kita paham. Rasulullah punya ayah namanya Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Galib bin Fil bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Adnan kosong sebentar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Berapa ribu tahun? Ibrahim mentok ke atas. Ibrahim punya ayah, nama ayah Ibrahim itu Azar. Tapi dalam Qasasul Anbiya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Azar itu bukan nama, Azar itu gelar. Nama aslinya Tarah. Ada yang mengatakan Tarik.
Ibrahim bin Tara bin Nahur bin Sahur bin Ra'u bin Abil bin Falid bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh alaihissalam. Berapa ribu tahun? Nuh naik ke atas. Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris alaihissalam. Idris naik ke atas. Idris bin Yarid bin Mihlail bin Koinan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Berapa ribu tahun? Kalau tidak menggunakan hadis dhaif, pakai hadis dan mano. Ini jaraknya jauh, Pak, bukan dekat. Makanya ada ulama mengatakan Adam itu berumur 1320 tahun. Ada yang mengatakan umur Nabi Adam itu 1338 tahun. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan apakah itu umur Nabi Adam masuk di surga atau ditambah dengan ketika turun di muka bumi. Maka ulama tidak ada satupun yang sepakat. Yang penting Nabi Adam lama dalam surga, titik, jangan banyak tanya. Ya Pak, selesai. Awak tidak usah berdebat, Pak. Kalau awak kerojo tukang, kacau je lah semen. Kalau kerajo pangkai rambut, kacau je lah kepala orang. Jadi kacau lo hadis lama Adam di surga boleh. Awak kadang-kadang ngaji baru sebulan, yang wik baru soleh, koniang baru hitam cie, bahasa Arab baru tahu huwa humahum, lapan lo buat patwa di kampung lo. Ini penyakit kita nih, Pak. Kalau awak baru itu amal sajalah. Maka Nabi Adam alaihissalam tinggal berada dalam surga. Ketika Nabi Adam berusia 140 tahun, diciptakanlah Hawa. Hawa itu diciptakan ketika Nabi Adam berumur 140 tahun. Diciptakanlah Hawa. Hawa itu nenek moyang manusia, nenek moyang daripada istri kita, nenek moyang daripada emak kita. Diciptakanlah Hawa yang terbuat dari tulang sulbi, tulang rusuk yang paling bengkok. Maaf, tulang rusuk paling belakang. Pak, tengok nan paling bengkok. Itulah bahan baku penciptaan Hawa. Tulang sulbi yang paling bengkok. Kalau tulang sulbi itu mudah patah, rawan. Makanya mohon maaf, perempuan itu sama seperti tulang bengkok. Mendidik perempuan itu gampang-gampang susah. Di lambe-lambean melawan, di kue-kuean patahnya. Maka bini awak, aku terbuat dari tulang sulbi, Pak. Saya berulang kali sampaikan dengan istri, tulang sulbi itu tulang yang paling bengkok. Kalau bahasa awak, perempuan ini terbuat dari tulang yang paling bengkok. Maknanya perempuan kau terbuat kurang akal loh. Rendah, kenapa tulang sulbi? Pahami, ini bukan kata saya, ini kata Rasulullah. Ini kata Allah yang terbuat dari tulang sulbi. Maka perempuan ini mendidiknya gampang-gampang susah. Bapak Ibu, dalam syariat, kalau ada suami istri keluar kata cerai di mulut istrinya 1000 kali, kira-kira berlaku atau tidak? Tidak. Tapi kalau keluar sekali di mulut suaminya, kira-kira berlaku atau tidak? Berlaku, jatuh talak satu kepadanya. Kenapa tak berlaku di mulut perempuan? Allah tahu perempuan ini terbuat dari tulang sulbi. Tulang sulbi itu tulang yang paling lemah, rendah akalnya. Batino ko bacokak seketek, minta ceraikan adek. Bacokak seketek, pulangkan adek. Maka tak berlaku kata cerai itu di mulut perempuan. Ini terbuat dari tulang sulbi. Maka mendidik perempuan ini gampang-gampang susah. Tapi kita tidak bahas mengenai perempuan. Ibu-ibu jangan marah pula lagi. Istri saya sampai hari ini masih perempuan. Demi Allah. Sama. Maka Nabi Adam alaihissalam tinggal dalam surga. Umur 140 tahun. Diciptakan Hawa. Untuk apa? Menemani Nabi Adam berada dalam surga. Tinggallah Hawa dan Adam berada dalam surga menjadi pasangan suami istri. Titik, jangan banyak tanya. Awak tidak usah banyak tanya agama, Pak. Boleh bertanya, boleh. Tapi jangan banyak tanya. Kalau banyak tanya nampak bongak awak tu. Boleh bertanya, boleh. Tapi jangan banyak tanya. Kena jemaah kini banyak sok-sok cadik mentang-mentang ikut pengajian bertanya-nya, Ustaz, Adam dan Hawa menikah dalam surga, siapa kuah yang menikahkannya Ustaz? Kalau ada pertanyaan siapa Pak kuah yang menikahkan Adam dan Hawa, kok pertanyaan bongak loh. Jangan ditanya je leh. Ndak urusan awak deh Pak. Boleh bertanya, boleh. Tapi kalau yang menambah iman, kalau ndak bertambah iman jangan bertanya je leh. Kenapa kata Nabi? Innallaha kariha salasa. Ada 3 perkara yang dibenci Allah. 3 perkara dibenci Allah. Allah marah. 1. Kila wa qala, kila wa qala, kila wa qala, kila wa qala.
katanya. Allah paling benci. Induk-induk duduk di kadai bercerita, dapat informasi pagi ko pengurus Masjid Al-Ikhlas Simpang Ampek tu lah babini duonya. Dan kata ibu-ibu surang ko, di mana dapat cerita kecek-kecek orang. Kilawakola katanya. Makanya Pak kalau ndak joleh sumber tutui muncung ko dan berceritanya. Allah paling benci kilawakola. Yang kedua, kasratun soal, banyak tanya. Boleh bertanya Pak? Boleh. Tapi jangan banyak tanya. Kalau banyak tanya sosek beko Pak. Quran bercerita. Ada satu nabi namanya Nabi Musa. Musa ini punya kaum namanya Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Wahai Bani Israel, carilah sapi batino. Kalau Bani Israel kau ndak banyak tanya nyono Pak. Dicarinya sapi batino, diagian ke Musa, selesai urusan. Tapi Bani Israel kau bontuk-bontuk codik, sok-sok cadik padahal bonga. Apa kata Bani Israel? Musa, ya, sapi batino tu kulitnya hitam, coklat atau kuning? Kata Musa, kuning. Tanya lo balik, kuningnya kuning pakai atau kuning jalan? Kuning pakai, kata Musa. Bertanya lo balik, kuning pakai kok badannya gamuk, kurui atau biasa? Kata Musa, gamuk. Akhirnya ndak basobok sapi dia. Sama dengan agama. Ibu tanya Pak Ustaz, tanya Cik Ustaz, bagaimana solat khusyuk dan khudu? Jangan tanya ke Ustaz. Sempurnakan rukunnya, sempurnakan syaratnya, sempurnakan adabnya. Sampai pada hakikatnya Allah titipkan solat khusyuk kepada kita. Jangan bertanya ke Ustaz. Ustaz nan bertompek bertanya tu olun tentu khusyuk sembahyang ada. Kena agama ni amalan Pak. Bukan untuk diperdebatkan. Amalkan saja. Maka Nabi Adam alaihissalam tinggallah dengan Hawa, berada dalam surga dalam masa yang cukup lama. Apa yang ada di muka bumi ada di surga. Apa yang ada di surga tidak ada di muka bumi. Seluruh fasilitas surga nikmati illa kecuali satu. Adam dan Hawa dilarang memakan buah kuldum. Buah itu bernama buah kuldi. Pak, Bu, dari ketek kisah kola tontu di awak. Adam terusir dari surga karena Adam dan Hawa memakan buah kuldi. Sekarang saya jelaskan. Adam dan Hawa terusir dari surga ada dua penyebab. Satu, secara syariat Adam memakan buah kuldi. Bukan persoalan. Yang kedua, secara hakikat Adam terusir dari surga karena Adam melanggar larangan Allah. Itu yang paling penting. Adam melanggar larangan Allah. Adam bermaksiat kepada Allah. Makanya Adam terusir dari surga turun ke muka bumi. Kalau hanya makan buah kuldi tidak persoalan. Buah kuldi ini buah yang bukan buah terlarang, bukan buah haram. Seandainya buah kuldi itu tumbuh di muka bumi, pasti dimakan oleh manusia. Ini persoalannya bukan buah kuldi. Adam terusir dari surga karena Adam melanggar larangan Allah. Terusirlah Adam dari surga dan Hawa turun dari surga turun ke muka bumi. Makanya Pak, Bu, maaf saya mau sampaikan, di dalam surga ada dua jenis buah-buahan. Satu, buah-buahan yang tidak diizinkan Allah tumbuh di muka bumi. Apa buahnya? Buah kuldi salah satunya. Maka sampai ke Mekah Madinah, carilah dek bapak, ndakkan basuh buah kuldi itu. Karena tidak diizinkan Allah tumbuh di muka bumi. Yang kedua, buah-buahan surga yang Allah izinkan tumbuh di muka bumi. Apa buahnya? Banyak. Salah satunya watin, wazaitun, buatin, buah zaitun, buah kurma, daun bidara. Itu semua tanaman surga. Makanya sampaikan ke bini awak, Pak, mulai besok pagi tanamlah tanaman surga nih.
batang tin, batang zaitun, kurma, daun bidara, tanamlah. Bagus daripada bini awak menanam keladi-keladi jando bolong dak jale itu. Tanamlah. Tapi kalau bapak lah menanam batang tin, batang zaitun, alhamdulillah Ustaz, dek dah ngakaji Ustaz Patang, kami lah mulai menanam batang tin, batang zaitun, kemudian batang buah kubah, batang kurma dan daun bidara. Alhamdulillah Ustaz, kami lah menanam tanaman surga. Inilah buah-buahan sunnah. Maaf kalau bapak lah menanam, jangan dibilang lo tanaman sunnah, jangan lo dibilang buah-buahan sunnah, karena kalau ada buah-buahan sunnah berarti ada buah-buahan yang bid'ah. Ujungnya bertumbuh awak beko. Kalau buah tin, buah zaitun, buah sunnah, berarti buah lansek, buah salak, buah durian, buah rambai bid'ah. Karena heran kini kau macam-macam dunia kau. Ada masjid sunnah, ada masjid bid'ah, ada umroh sunnah, ada umroh bid'ah, ada rumah sunnah, ada rumah bid'ah, ada buah-buahan sunnah, ada buah-buahan bid'ah. Bertumbuh awak jadi beko. Jadi tanam je lah. Kenapa saya menanamnya? Nabi kami banyak menyampaikan banyak tentang keutamaannya. Selesai abi masalah. Tak usah berdebat. Sama je janggut je pak. Pak Ustaz pakai janggut, iya alhamdulillah. Bapak ni pakai janggut, alhamdulillah. Tak pakai janggut, ndak ada masalah. Karena janggut itu bukan rukun sembahyang. Ndak ada ukuran sembahyang terima ndak terima kena janggut, ndak ada ukuran. Bapak mau pakai janggut boleh, ndak berjanggut ndak ada masalah. Pak Ustaz, Nabi berjanggut, iya. Sahabat berjanggut, iya. Orang Arab berjanggut, iya. Orang Arab itu rasnya beda. Rasnya dari Syam, mulai Turki, mulai Spanyol, mulai Romawi, Persia, keturunan sampai ke sana. Indonesia rasnya Mongolit. Mongolit ko mayoritas ndak bajanggui. Kalau ada nan bajanggui, tumbuhkanlah. Kalau ndak bajanggui, jangan dipaso-paso lo tumbuh. Bapak mau berjanggut boleh. Ustaz kenapa berjanggut Ustaz? Alhamdulillah sunnah. Abu Lahab, Abu Jahal lebih panjang jangguinya pada Ustaz nih. Betul? Daripada baca kak wak kena janggut ko. Saya katakan Pak Bu, ambo pelihara janggut ko. Kalau ndak percaya sunnah, ndak apa-apa. Saya pelihara janggut ni jago-jago. Jago-jago di apa? Jago-jago. Kalau besok di akhirat masuk surga, tiketnya pakai janggui, mampu kalian tak berjanggui. Nah, suku-suku ambo lah janggui awak kalian nonan heboh. Makanya tidak usah berkelahi pak. Di Panam beberapa waktu yang lalu saya menyelesaikan masalah jamaah jantan sama jantan batumbuh. Dek gara-gara janggui. Woi berjanggui, ang janggui cono kambing, ang tak berjanggui cono anak anjing. Apa tumbuh aja dia. Maka tidak perlu diperdebat. Mau pakailah. Tidak pakai janggut, tidak ada masalah. Mau pakai jubah, bagus. Mau pakai gamis, boleh. Pak Ustaz, umur Ustaz berapa? Umur ambo 40 tahun. Hari-hari yang dosen di Fakultas Syariah Uinsus Karyau. Ustaz cubalah buka kopiah haji, pakai kopiah nasional, cukur kumis, cukur janggut, pakai jam, pakai baju kemeja, pakai jas, pakai celana panjang. Nampak Ustaz tu gantengnya, muda. Kalau kini Ustaz bontok orang tua Ustaz kau. Okeylah, Bu, Pak, saya pakai jubah ni sunnah. Abu Lahab, Abu Jahal jubahnya lebih rancak pada Ustaz. Okeylah. Kalau baca kak lawak gara-gara jubah kau. Ambo pakai jubah kau senang, suko. Nan boli jubah kau bini ambo. Nan mencuci bini ambo. Nan menggosok bini ambo. Kenapa nan heboh tu bini orang? Makanya jangan diukur kaki awak dengan sepatu orang lain. Mau pakai jubah boleh, mau pakai baju koko boleh, pakai baju kaos tak ada persoalan. Tidak usah berdebat. Makanya balik pada persoalan. Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga, turun ke muka bumi. Ada riwayat mengatakan Adam turun ke muka bumi ini dua tempat. Riwayat pertama mengatakan di daerah Gujarat, perbatasan dataran India. Ada yang mengatakan di Sri Lanka. Ada yang sudah sampai ke Sri Lanka, Pak?
Alut tumako piti banyak, sawit godang, harga tinggi, jalan ke Pekanbaru ini tinggal di kota Selero kampungan. Jalan ke luar negeri itu tengok situs-situs bersejarah. Ada riwayat mengatakan Adam itu turun di daerah Gujarat, perbatasan dataran India. Ada yang mengatakan Sri Lanka. Dulu tahun 2003, 2004, 2007, 2011 saya jalan ke 7 negara, 8 negara di Asia. Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Sri Lanka. Buruk-buruk giko pak, luar negeri main ambo. Kok sawit mahal, kaplingan banyak, jalan ke belilas rengat, kampungan. Jalan jauh-jauh pak, biar nampak Islam itu berkembang. Adam diturunkan satu sisi daerah Gujarat, satu lagi diturunkan di Sri Lanka. Hawa diturunkan di satu kota. Kota itu selalu dilewati oleh orang haji dan umroh. Kota itu bernama kota Jeddah. Jeddah itu asal namanya Jeddatun. Hawa dimakamkan di sana. Maka Adam turun ke muka bumi, tak sanggup menengadahkan kepalanya. Dia berdoa mohon ampun kepada Allah. Apa dosanya? Dosanya bermaksiat, melanggar larangan Allah. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Adam membaca doa ini, menyesal akan maksiat yang dibuatnya. Ulama tafsir mengatakan 40 tahun. Tafsir lain mengatakan 400 tahun. Setelah 400 tahun barulah taubat Nabi Adam diterima Allah. Allah ceritakan dalam Quran. Apa kata Allah? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Tak kala taubat Nabi Adam diterima Allah, Adam berbuat dosa, bertaubat dan taubatnya diterima Allah. Kita bukan Nabi Adam, Pak. Apunan membuat hati awak kore, bontuk-bontuk codie, seolah-olah paling suci, penghuni surga. Summa na'udzubillah. Kita bukan Nabi Adam. Apa yang membuat hati kita sombong sehingga tak mau mengakui dosa di hadapan Allah? Akuilah Pak, minta ampun kepada Allah. Di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini, kalian tak dapat ampunan. Bagaimana mungkin kalian akan dapat ampunan di luar bulan Ramadan yang ampunannya tak sebanyak yang Allah berikan pada bulan ini? Maka minta ampun pada Allah. Dosa minta piti, Pak. Dosa minta rumah, minta ampunan. Kalau Allah sudah mengampuni kita, keberkahan demi keberkahan akan datang dalam kehidupan kita ini. Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa tanda taubat seseorang itu diterima Allah?" Kata Rasulullah, tanda taubat orang itu diterima Allah, Allah mudahkan mereka, Allah ringankan mereka untuk melaksanakan amal kebaikan. Hati-hati Pak. Kalau makin hari di ujung-ujung Ramadan ini, makin lemah kita beramal, makin malas beramal, hati-hati. Jangan-jangan kita belum diterima taubat dan ampunannya dari Allah. Karena tanda taubat diterima Allah, Allah mudahkan dan ringankan mereka untuk melaksanakan amal soleh kebaikan. Satu, Adam alaihi salam. Dua, siapa Nabi yang berdosa? Yunus alaihi salam. Apa dosa Nabi Yunus? Dosa Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Kenapa dengan kaumnya? Kaum Nabi Yunus itu muncungnya baciri. Sama je bini-bini awak baciri muncungnya Pak. Tidak tahan Nabi Yunus dengan celotehan kaumnya. Tidak tahan. Tinggalkan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus berangkat menyeberangi lautan, menaiki sebuah kapal. Di atas kapal, Nabi Yunus berlaku keputusan Allah. Nabi Yunus dilempar dari atas kapal, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Bapak Ibu tidak perlu mencari tahu apa nama ikan yang memakan Nabi Yunus, karena tidak penting. Jadi buat lo pertanyaan ujian anak-anak MDA le, apakah nama ikan yang memakan Nabi Yunus? Bonga. Ini pertanyaan tidak berkualitas, tidak penting. Tak perlu mencari tahu di laut mana Nabi Yunus ditenggelamkan. Yang penting Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang sangat besar. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan?
ulama tafsir mengatakan 3 hari 3 malam, tafsir lain mengatakan 7 hari 7 malam, tafsir lain mengatakan 40 hari 40 malam Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Kenapa? Apa dosa Nabi Yunus? Meninggalkan kaumnya. Kezaliman yang dibuat Nabi Yunus alaihissalam, meninggalkan kaumnya. Jadi kisah Nabi Yunus Kopa sama dengan kisah pengurus masjid. Kalau ada pengurus masjid ndak tahan dengan muncung-muncung berciri jamaah godoh, berhenti besok pagi jadi pengurus. Kok kisahnya mirip Nabi Yunus alaihissalam. Jadi maaf, ngurus masjid nih Pak gampang-gampang susah. Dibilang gampangnya susah, dibilang susahnya mudah. Ngurus masjid ini gampang-gampang susah. Datang tiap hari ke masjid wajar, pengurus. Ndak muncul ke masjid, jamaah bertanya, ma batang hidung pengurus kok? Salah. Datang ke masjid, habis sembahyang, pengurus minum kopi di teras, apa kecik jamaah? Pitimpak malu dipakai orang. Ngurus jamaah ini gampang-gampang susah, Pak. Sama seperti satu orang anak pergi ke pasar naik kuda. Kau cerita lama. Satu orang anak dan ayang pergi ke pasar naik kuda. Hari pertama ayahnya naik atas kuda, anaknya mendorong tali kuda. Sampai di pasar, apa kecil orang pasar? Ayah ndak punya utak, ayah naik di atas, anak lo disuruh mendorong. Salah. Besok gantian, anak naik di atas, ayah yang mendorong. Apa kata orang pasar? Memang anak ndak tahu diri. Masa anak di atas, ayah pula mendorong. Salah je. Besok gantian lo balik, ayah sama anak kedua-duanya di atas kuda, naik kuda. Apa kecil orang pasar? Memang keluarga ndak bau tak kok. Kuda kurui naik lo berdua. Salah je. Besok turun kedua-duanya, ndak ada yang naik. Apa kata orang pasar? Keluarga bongak, kuda ada mau jalan kaki. Ngurus masjid ini memang seperti ini, Pak. Bapak pergi datang ke Pekanbaru, jalanlah ke masjid saya. Saya punya masjid namanya Masjid Al-Ikhlas depan Polsek Jalan Sukakarya Panam. Masjid itu dari musola baru kita bangun dengan pengurus-pengurus yang lain, partisipasi masyarakat, menghabiskan dana 1,7 M swadaya masyarakat. Alhamdulillah. Iko mau tengok AC-nya ketek-ketek di Masjid Ambo, godang-godang Pak 2 PK naikin sadonya. Masjid kami tidak sama, tidak ada orang sawit tu Pak, tapi AC-nya dingin-dingin gitu. Siko sawit banyak, mungkin AC-nya pasang di kebun sawit. Baik, saya punya masjid namanya Masjid Al-Ikhlas. Bapak Ibu kalau mau datang ke sana, datanglah. Masjid saya itu namanya Masjid Al-Ikhlas. Kini lah berganti nama Masjid Ambo, namanya Masjid Kambiang. De apa bertanya, de apa berganti namanya Pak? Setiap ada kajian di masjid saya, apakah kajian mingguan, apakah kajian harian, nisfu Sa'ban, puasa Asyura, puasa Rajab, siapa saja yang berpuasa sunat, itu kami hidangkan makanan di masjid. Di teras itu lengkap prasmanan. Mohon maaf Pak yo, air putih-putih condo iko ndak pakai kami kok Pak. Makan kami itu kambiang gulai, gulai kambiang, cincang kambiang, kambiang guliang, sapi sama kobau bertumbangan seikuh. Itu level kami, Pak. Maaf, air putih godok-godok, bakwan salah lawak lah mosik-mosik itu, tidak pakai kami itu, Pak. Terus terang, Pak, tidak pakai, bukan sombong, enggak. Karena dakwah yang pertama dahulu asal muasalnya bukan dakwah ilallah, dakwah ila ta'am. Ajak orang makan. Kalau mau soji tidak ada menyediakan makan minum, Pak. Maaf Pak ya, Bapak jalan ke Pekanbaru. Ada di Pekanbaru Masjid Nurul Yakin Hang Tua. Ada Masjid Nurul Huda Ronggo Warsito. Ada Masjid At-Thayyibah Jalan Cemara. Ada Masjid Alhamdulillah Simpang Bambu Kuning. Ada Masjid Al-Falah Jalan Sumatera. Ada beberapa masjid, kalau dihidangkan makanan di sana, pasti jamaahnya ramai. Tapi kalau yang makan gogodok, lope, salah lawuk, yang la kare-kare, abon tu ikolah jamaahnya. La yahya wa la yamut, idik sogan mati ndak omong. Maka hidangkan makanan, maka siapkan dengan makanan. Kata Ali bin Abi Thalib, apa kata Ali? Memberi makan orang yang miskin, memberi makan orang yang susah lebih baik daripada membangun 100 masjid. Ajak orang makan.
Pak Ustadz, kambiang kan mahal. Kambiang mahal tuh Pak, kambiang akikah sama kambiang korban 2,5 juta. Tapi kalau Bapak beli kambiang batino, boreknya 25 kilo, matonyo celek, kakinya pingsan, 5.000 kambiangnya. Lah, ada ndak bedanya kambing sehat sama kambing sakit? Ndak kan? Kalau nggak dimasak, ndak ada beda. Sedangkan kalau ndak tibo ponu mesojiwo hari-hari 5 waktu, baru hidup nanti amalan-amalan masjid. Tapi nantilah kita pembahasan itu. Sekarang Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya. Apa dosa Nabi Yunus meninggalkan kaumnya? Maka Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang sangat besar. Ketika berada dalam perut ikan, Nabi Yunus berdoa, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Nabi Yunus merasa berdosa menzolimi kaumnya, meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus merasa berdosa dalam perut ikan. Nabi Yunus berdoa. Doa Nabi Yunus itulah yang kita jadikan zikir pagi dan petang kita sampai hari ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita bukan Nabi Yunus, Pak. Ampunan membuat hati kore. Berapa banyak timbangan orang yang kita kurangi, berapa banyak utang orang yang kita tidak kita bayar, berapa banyak uang orang yang kita makan, berapa banyak orang yang kita sakiti, berapa banyak tanah orang yang kita ambil, berapa banyak zina, maksiat di depan jamaah seperti orang soleh, di belakangnya kita bermaksiat nyata di hadapan Allah. Summa na'udzubillah. Kalau tidak minta ampun kita pada Allah, siapa lagi yang akan mengampuni dosa kita? Maka saya ingin sampaikan, mintalah ampun kepada Allah. Jika tidak, falam yukfar lahu, kalian tak akan dapat ampunan. Kalian sholat juga, kalian tarawih juga, kalian witir juga, tapi Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kalian. Akui di hadapan Allah segala dosa dan maksiat yang pernah kita buat. Kita tidak butuh kaya, Pak. Kita tidak butuh banyak harta. Kita tak butuh rumah mewah, kaplingan sawit banyak, mobil mewah, tak butuh. Kita butuh pada Allah tahun ini. Allah jadikan kita sebagai orang yang terbaik dan diampuni sebuah dosa-dosa kita. Taubat beda dengan solat. Kalau solat ada 13 rukun. Kalau taubat hanya ada 2 rukun. Pertama, menyesal. Yang kedua, tidak akan pernah mengulanginya kembali. Taubat tidak ada urusan dengan Pak RT. Taubat tidak ada urusan dengan atasan. Taubat tidak ada urusan dengan bupati. Taubat urusan kita dengan Allah. Tidak ada urusan dengan makhluk. Taubat urusan kita dengan Khalik. Mintalah ampun kepada Allah atas dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Kena maaf jika kita tak mau bertobat kepada Allah. Bencana, musibah, azab silih berganti akan datang dalam kehidupan ini. Pak, terakhir saya ingin sampaikan buat kita bersama. Ini tahun ketiga wabah virus corona datang di tengah-tengah kita. Sekarang telah turun varian baru. Apa nama varian barunya? Apa? Omikron atau mikrofon? Bapak mau percaya atau tidak, mau suka atau tidak, terima atau tidak, wabah ini telah ada di tengah-tengah kita. Wabah ini datang bukan karena maunya. Wabah ini datang bukan karena sendirinya. Wabah ini datang karena diundang. Siapa yang mengundangnya? Kita semua. Dengan apa kita mengundangnya? Dosa dan maksiat yang kita buat. Kita yang mengundangnya. Makanya Bapak baca Quran, Yasin surat ayat 19, surat Al-Qasas ayat 59. Apa Allah katakan dalam surat Yasin? Qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum ma'antum qaumun musrifun. Tak kala utusan itu datang dan berkata, kemalangan demi kemalangan, musibah demi musibah, bencana demi bencana, wabah demi wabah datang kepada kalian. Kenapa? Karena perbuatan kalian sudah melampaui batas dari Allah, maksiat. Di luar daripada ketaatan adalah kemaksiatan kepada Allah. Kita yang mengundangnya. Maaf, kalau ada di antara kita hari ini, malam ini, dia tak mau bertaubat kepada Allah, sama artinya dia ikut memberikan kontribusi untuk datangnya bencana di negeri ini. Summa na'udzubillah.
maka akui dosa kita di hadapan Allah. Minta ampun kepada Allah agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Terakhir saya ingin sampaikan buat kita bersama, subuh nanti ada kajian terakhir saya di Belilas ini. InsyaAllah besok akan berangkat ke Pekanbaru, karena malam besok ada Safari Ramadan dengan Bapak Kapolda Riau Muhammad Iqbal di Masjid Al-Ikhlas Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Maka sekali lagi saya berpesan pada kita bersama, pada malam nuzul Quran, pada malam turunnya Al-Quran, turunnya yang dari Daul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit bumi, jadikan momentum buat kita bersama demi Allah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, jangan banyak berharap, jangan banyak berhayal, karena setengah Ramadan ini telah kita lalui. Detik demi detik ke depan kita akan menghadapi hari raya Idul Fitri. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, fokuslah dengan beramal, jangan terlalu banyak berhayal, jangan terlalu banyak berangan-angan, karena ada 4 jalur periwayatan hadis. Saya tak sempat menghafalnya panjang. Riwayat yang pertama mengatakan pada malam Lailatul Qadar. Riwayat kedua mengatakan pada malam nisfu Sa'ban. Riwayat yang ketiga mengatakan pada awal Rajab. Riwayat yang keempat mengatakan pada awal Ramadan. Apa hadisnya? Pada malam itu Allah berikan catatan amal kepada seluruh para malaikat. Tapi sebagian para ulama mengatakan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Tanazzalul malaika, ketika seluruh malaikat turun. Maka Al-Qadar itu ada yang mengatakan malam yang sangat sempit, seluruh malaikat turun ke muka bumi. Allah berikan catatan kepada setiap malaikat. Diberikan Allah catatan kepada setiap malaikat. Catatan kepada malaikat Mikail dikasih Allah daftar nama-nama orang nangkan kayu tahun kong ado, yang kan bertambah sawitnya ado, yang kan banse ado, nan kan corai ado, nan kan kawin tahun kong ado, walaupun tiap malam babodak dok jo kawin-kawin ado je namanya. Dah ditulis Pak. Jadi yang tahun ini kaya, tahun lalu Allah tuliskan, untuk tahun depan Ramadan ini Allah tuliskan. Yang kemudian Allah berikan catatan kepada malaikat Israel, daftar nama-nama orang yang akan mati tahun kau. Jadi maaf, kita tak mau bertobat, sibuk mengicu orang, sibuk menduto, sibuk mengurangi dan menyakiti hati orang, sibuk memikirkan perkara dunia untuk menghadapi hari raya Idul Fitri. Rupanya namu awak masuk orang pertama mati tahun kau. Maka oleh karena itu summa na'udzubillah, persiapkanlah amal demi Allah, karena kita tidak lama di kehidupan dunia ini. Padi yang kita tanam belum tentu akan tumbuh, apalagi padi tidak pernah kita tanam. Kita yang sholat, kita yang puasa belum tentu akan selamat, apalagi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.